Iya, tadi saya sendiri belum lihat langsung, tapi di laporan beliau sudah mengundurkan diri. Eh, Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria. Ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mundurkan diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Akan disiapkan penggantinya nggak Pak? Nanti kita cari ya. Nanti kita cari. Oke? Oke Pak. Oke. Kali ini Gus Miftah, seorang tokoh besar di Republik ini, juga seorang yang didaulat sebagai utusan khusus Presiden Prabowo, ya dinilai oleh publik tidak wise atau unwise di dalam bertutur, di dalam merespon ya profesi seorang wirausaha, yaitu penjual minuman, seorang bapak yang tentu sedang mendedikasikan dirinya untuk memproteksi kehidupan ekonomi keluarga. Dan menyimak apa yang dikomentari oleh publik, Gus Miftah kemudian segera sadar diri dan kemudian berjumpa dan secara langsung menyampaikan permohonan maaf. Ya, saya kira ini adalah sebuah sikap yang menurut saya datang dari seorang yang berjiwa besar ya, karena orang yang berjiwa besar, pribadi besar itu bukan berarti dia tidak salah ya, tidak kebal dengan kesalahan, tetapi bagaimana dia bersikap dengan kesalahan yang selalu diingatkan. Jadi ketika ada orang mengingatkan kita dan kita menyadari itu salah, respon kita itu akan menentukan nilai diri kita yang sesungguhnya. Ya, saya kira Gus Miftah di sini bisa memberikan pembelajaran yang positif bagi masyarakat, bahwa dengan menyampaikan permohonan maaf terhadap apa yang kita sampaikan atau kita lakukan, itu bisa menjadi sebuah role model atau contoh yang baik untuk diikuti ya. Berbeda dengan para elit politik yang sampai hari ngegaspol dan melakukan tindakan caci maki maksudnya ya, yang menganggap bahwa tindakan itu benar, terpuji, dan menjadi presiden buruk, presiden baik menurut mereka, yang seharusnya itu merupakan sebuah presiden buruk ya. Baik, kita kembali kepada persoalan berjiwa besar ya. Ada satu kutipan atau pikiran yang menurut saya menarik ya. Ingat bahwa bukan jumlah otak yang Anda punyai yang penting ya, bukan kapasitas our brain ya, pikiran kita ini, tetapi yang berharga adalah cara kita menggunakan otak kita ya. Jadi ini penting ya. Cara menggunakan otak itu jauh lebih penting daripada kapasitas otak yang ada. Nah, tentu lebih baik dua-duanya. Nah, di sini juga disampaikan sikap Anda lebih penting daripada kecerdasan Anda. Jadi cocok ya dengan istilah mengatakan little attitude big make different ya. Jadi satu sikap yang kecil dapat membuat sebuah perbedaan yang besar. Dan ini terjadi ya pada Gus Miftah. Sikap yang kecil sebenarnya bercanda dan sebenarnya, tetapi punya efek atau dampak yang sangat besar. Tetapi ketika beliau sadar keliru, beliau kembali kemudian meminta maaf, dan ini proses pembalikan terjadi ya. Nah, saya melihat dari satu sisi, saya kira apa yang dilakukan oleh Gus Miftah tentu kita tidak membenarkan ya, apalagi beliau juga sudah mengatakan itu sikap yang keliru ya, sehingga beliau harus meminta maaf. Dan kita perlu apresiasi permintaan maaf ini. Jadi jangan ditenggelamkan hanya persoalan
soal salahnya itu ya. Kita sendiri kan juga punya banyak salah gitu. Seringkali bahkan kita merendahkan dia di forum-forum manapun, kita juga merendahkan kawan kita, orang lain dan sebagainya. Bahkan kita nggak sempat meminta maaf karena mungkin keburu dia pindah atau bahkan keburu mohon maaf harus mendahului kita di muka bumi ini, sehingga ya tinggal kita dengan perasaan-perasaan bersalah dan sebagainya. Jadi yang paling kita mau garis bawah itu adalah persoalan minta maaf itu ya. Ini yang kemudian kita harus besar-besarkan. Setiap orang kalau ingin dinilai besar kecilnya siapa dia, itu sebenarnya bisa dinilai dari kemampuan dia untuk merendahkan diri. Kalau dia salah, dia akui bahwa dia salah. Bahwa segala sesuatu yang terjadi secara negatif, buruk di sekitar, di bawah kepemimpinan dia. Biasanya seorang pemimpin itu mengatakan bahwa ya selama saya memimpin maka saya bertanggung jawab dengan semua hal-hal terkait dengan segala kekurangan selama saya memimpin dan sebagainya. Ini ciri-ciri orang besar ya. Ciri-ciri orang yang tentu sangat bisa diteladani ya. Karena kita tidak pernah meneladani orang yang tidak ada salahnya ya. Kesalahan-kesalahan di masa lalu itu satu hal yang perlu dikesampingkan ya. Tetapi kita melihat bagaimana respon seseorang yang dinilai negatif dan kemudian berubah, itu yang menjadi acuan kita. Ini yang berbeda dengan apa yang terjadi dengan para elit kita atau cendekia kita belakangan ini yang terserap dengan persoalan kontestasi politik yang menurut saya ya perlu diingatkan juga bahwa kita tidak bisa kemudian mencaci maki orang, lantas itu dianggap sebagai sebuah tindakan yang terpuji. Ambil contoh misalkan bagaimana Rocky Gerung dalam makian-makian beliau terkait dengan Presiden Jokowi dengan kedunguannya. Begitu juga bagaimana Profesor Amin Rais bagaimana menghina Presiden, menghina Jokowi sebagai bebek lumpuh, ya. Dan tentu kita lihat belakangan ini bagaimana penggunaan istilah oleh Refli Harun ya mensontoloyokan pikiran seseorang atau ya bahkan ya cenderung merendahkan ya sesama. Saya kira ya itu mestinya tidak perlu harus kemudian terlalu disuburkan ya, sengaja ditanamkan dan terus dipakai berkali-kali ya untuk mengatakan dungu lah, sontoloyo lah atau apa. Saya kira kita perlu harus melihat diri kita itu juga bukan seorang manusia yang perfect ya. Kita selalu harus bisa urusan persoalan apapun, persoalan ekonomi, persoalan politik ya. Kalau memang kita tahu bahwa itu tidak memenuhi kaidah ya keadaban publik, saya kira kita harus berani belajar untuk meminta maaf ya. Jadi tidak bisa kita misalkan juga oleh elit-elit politik yang selalu mengatakan orang curang lah, ya bodoh lah atau apa dan sebagainya. Itu juga sebuah sikap yang menurut saya jangan sampai menjadi role model bagi negara kita ya, bagi ruang publik kita di Indonesia ini. Karena sekali lagi kalau kita berbicara tentang kebesaran ya, Indonesia itu juga menyangkut tentang kebesaran bagaimana kita berkomunikasi sebagai masyarakat ya, sebagai netizen dalam rangka untuk mengedepankan hal-hal yang baik ya. Tentu kita akui ya kehebatan, akui kepakaran teman-teman sekalian, tetapi sekali lagi yang terpenting itu bukan isi kepala ya, tetapi bagaimana menggunakan isi kepala dan bagaimana tentu kita bersikap dalam konteks kita memanfaatkan pengetahuan kita untuk kebaikan bersama. Ini bukan persoalan bahwa yang dihina itu adalah orang yang rendah atau orang yang tinggi, pejabat atau non-pejabat. Tidak. Penghinaan terhadap kata-kata yang disampaikan kepada manusia manapun dalam profesi apapun, dalam kedudukan apapun itu tidak pernah mendapatkan tempat ya, tidak pernah benar gitu, tidak pernah bisa dibenarkan, apalagi mau digaspol. So saya kira kita perlu beralih. Gus Miftah sudah menyelesaikan kewajiban beliau dan kita masih menganggap beliau adalah guru bangsa, guru negara kita, guru ya, guru publik ya untuk menyebarkan kebaikan. So mari lihat underline permintaan maaf Gus Miftah itu sebagai sebuah role model, sebagai seorang sosok tokoh yang berjiwa besar. Ya, mari identifikasikan diri teman-teman untuk memberikan maaf kepada siapapun, bukan hanya Gus Miftah, kepada siapa saja yang meminta maaf ya, karena meminta maaf itu adalah modal paling besar untuk menjadi pribadi-pribadi yang diidentifikasikan sebagai orang besar.